Panduan Ibadah Sekolah Minggu Online. Siapkan hati dan sikap tubuh yang terbaik. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduk dengan baik. Saat ibadah, tidak boleh melakukan aktivitas lain, bermain, jalan-jalan, atau makan. Memuji Tuhan dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencatat ayat hafalan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Tante yakin kita minggu ini selalu baik dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, mari kita angkat pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, terima kasih. Syukur. Terima
bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak sekolah minggu datang di hadirat-Mu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami mengangkat pujian penyembahan kami mau meninggikan nama Tuhan. Dan kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan Yesus, ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan. Tante undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, aku anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 Adik-adik, silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Yesus ku panggil. Haleluya. Kami panggil Engkau Tuhan Yesus. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku
kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami anak-anak sekolah minggu GPDI Muara 2. Kami boleh beribadah Tuhan meskipun di rumah. Kami sangat bersyukur untuk setiap kesempatan yang luar biasa yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami. Kami mohon Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu, Engkau urapi, Engkau jamah Tuhan Yesus. Engkau berikan pemahaman, hikmat, pengertian di dalam memahami firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membuka hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Berfirmanlah bagi kami mau siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang bertema Bersama Yesus, Aku Pasti Bisa. Sekali lagi ya, bersama Yesus, aku pasti bisa. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. Sekali lagi ya, 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. Nah, yuk adik-adik kita simak video berikut ini ya. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya.
kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita baru saja menyaksikan video yang dimana video itu menceritakan Saul dan Yonatan melawan orang Filistin. Sekali lagi ya adik-adik, Saul dan Yonatan melawan Filistin. Nah adik-adik, dalam kitab 1 Samuel ini pasal 14 tadi yang sudah diceritakan melalui video, Tante akan menceritakannya kembali kepada adik-adik. Yang dimana pada saat itu Raja Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja dan 2 tahun memerintah bangsa Israel. Saul memiliki seorang anak yang bernama Yonatan, dan tidak hanya memiliki seorang anak, Saul juga memiliki 3.000 pasukan yang sangat luar biasa dan sangat hebat, gagah perkasa. Nah, pasukan-pasukan yang dimiliki oleh Saul ini berjumlah 3.000 ini dibagi menjadi 2.000 bersama Saul di Michmas dan Gunung Betel. Ingat ya, 2.000 bersama Saul di Michmas dan Gunung Betel. Sedangkan yang 1.000-nya ada dengan Yonatan anaknya di Gibea Benyamin. Jadi yang 1.000 tadi bersama dengan Yonatan anaknya Saul di Gibea Benyamin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pada saat itu orang Filistin berperang melawan bangsa Israel. Nah, mereka memiliki 3.000 kereta, 6.000 kuda, pasukan jalan kaki sebanyak pasukan di tepi laut, dan mereka berkemah di Michmas. Jadi pada saat itu orang Filistin berperang melawan bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Pada saat itu orang Israel saat itu terjepit karena terdesak. Maka mereka lari bersembunyi di bukit batu, lorong batu. Karena pada saat itu mereka melihat bangsa Filistin sudah bergegas menyerang mereka. Nah, adik-adik, ternyata pada saat itu bangsa Israel tidak hanya bersembunyi saja, tetapi mereka juga memiliki seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang pembela mereka, yaitu yang bernama Yonatan. Nah, setelah kejadian itu, Yonatan dan pasukan bujangnya ternyata diam-diam memiliki niat untuk maju melawan bangsa Filistin. Nah, ketika Yonatan dan pasukan itu memiliki niat melawan bangsa Filistin, maka Yonatan berkata kepada pasukan bujangnya itu, katanya, "Ayo kita lawan, kita serang bangsa Filistin itu. Tetapi jangan sampai ayahku tahu ya."
Nah, kita tahu tadi ya, ayahnya Yonatan itu adalah Raja Saul. Dan Yonatan ini memiliki keinginan untuk menyerang bangsa Filistin bersama pasukannya yang 1 orang itu, tetapi tidak diketahui oleh ayahnya. Nah, kita bisa melihat adik-adik bagaimana Yonatan pada saat itu berani, memiliki keberanian yang sungguh luar biasa. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Yonatan juga berkata kepada bujangnya, "Ayo, mari kita menyerang pasukan yang tidak bersunat itu. Terus kita menyerang mereka." Siapa mereka? Yaitu bangsa Filistin, adik-adik. Dan apa kata pasukannya? Ia berkata, "Baiklah, mari kita lakukan sesuai dengan keinginan hatimu." Maka mereka pun pergi diam-diam untuk melawan bangsa Filistin. Nah, setelah mereka pergi diam-diam mendekati perkemahan bangsa Filistin, maka Yonatan kembali berkata kepada pasukannya. Apa yang dikatakan Yonatan? Yonatan berkata kembali, kalau kita sudah dekat dengan mereka dan mereka berkata, "Marilah kemari," maka kita harus percaya. Ketika mereka melihat kita dan mereka berkata, "Marilah kemari," maka disitulah Tuhan akan bertindak membela kita. Nah, kita bisa melihat ya bahwa Yonatan ini selain berani, ia juga mengandalkan Tuhan dalam tindakannya. Nah, kita bisa belajar dari karakter Yonatan ya adik-adik. Dan setelah itu mereka pun menjalankan rencananya, dan akhirnya Yonatan dan pasukannya yang 1 orang tadi atau pasukan bujangnya pergi dengan semangat, dengan tekad yang kuat, dan tak lupa juga mereka mengandalkan Tuhan. Ketika mereka sampai di perkemahan itu, di perkemahan bangsa Filistin, ternyata bangsa Filistin melihat mereka. Nah, mereka melihat Yonatan dan pasukannya sudah dekat dengan perkemahan mereka. Maka Yonatan dan pasukannya naik ke atas gunung, dan ketika mereka naik ke atas gunung, orang-orang itu tewas dikalahkan oleh Yonatan. Semua pasukan-pasukan bangsa Filistin pada saat itu tewas dikalahkan oleh Yonatan dan pasukannya. Nah, apa yang terjadi adik-adik setelah peperangan itu? Tiba-tiba timbullah kegentaran di kemah, di padang, dan bumi pun gemetar, sehingga kegentaran itu mengguncangkan seluruh perkemahan bangsa Israel. Dan pada saat itu ternyata kegentaran itu berasal dari Tuhan. Nah, kita bisa melihat Tuhan ternyata membela Yonatan dan pasukannya. Nah, ketika musibah itu terjadi, ternyata pasukan Saul di Gibea Benyamin mendengar dan melihat bahwa di perkemahan bangsa Filistin telah terjadi peperangan, telah terjadi kegentaran yang begitu luar biasa, sehingga mereka heran, kok bisa ya di sana terjadi. Nah, adik-adik, ternyata karena Raja Saul penasaran dengan hal itu, maka ia menyuruh pasukannya dan berkata, "Hei kamu, sekarang periksa barisan pasukan siapa yang tidak ada dalam perkemahan." Dan akhirnya pasukan Saul memeriksa mereka semua, dan ternyata didapat bahwa Yonatan dan pasukan bujangnya tidak ada di perkemahan. Dan akhirnya mereka melapor kepada Raja Saul, ayah Yonatan. Nah, ketika itu telah terjadi suatu keheranan yang begitu luar biasa dalam pasukan Raja Saul dan Raja Saul sendiri. Mereka akhirnya pergi dari perkemahan mereka di Gibea Benyamin menuju perkemahan orang Filistin. Dan saat itu ternyata mereka melihat di sana di perkemahan orang Filistin
pasukan demi pasukan saling berperang dengan teman mereka sendiri, sehingga terjadi suatu hura-hura, suatu kehebohan, suatu peperangan yang luar biasa di tempat itu. Dan akhirnya adik-adik, setelah terjadi peperangan itu, maka orang Filistin pun kalah. Mereka pun sudah tidak berdaya lagi. Dan apa yang terjadi? Ternyata setelah kejadian itu, orang Israel dan orang Ibrani bergabung dengan Saul dan Yonatan. Dan sedangkan ada orang Israel yang bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa bangsa Filistin sudah kalah. Dan ketika mereka mendengar itu adik-adik, mereka pun gabung dengan Saul, Yonatan dan bangsa Israel lainnya. Mereka pergi dan mereka bergabung dengan Raja Saul dan pasukan-pasukan beserta anaknya Yonatan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika hal tersebut terjadi, kita bisa melihat bahwa demikianlah pada saat itu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Kita bisa melihat bahwa Tuhan menolong bangsa Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita pada hari ini, bersama Yesus aku pasti bisa. Jadi adik-adik, jangan takut dalam menghadapi suatu apapun, musibah apapun, keadaan apapun. Kita harus yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Kita belajar dengan karakter Yonatan bahwa dalam segala perbuatan, tindakannya yang ia lakukan pada saat itu, ia selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Karena ia percaya bersama Tuhan, Yonatan pasti bisa. Jadi adik-adik, yuk kita katakan dalam diri kita, bersama Yesus aku pasti bisa. Sekali lagi ya, bersama Yesus aku pasti bisa. Puji Tuhan. Nah, demikian adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga semuanya bisa terberkati dan adik-adik semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini. Untuk kelas kecil, Mazmur 44 ayat 8 bagian A. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan. Untuk kelas besar, Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Nah, sekarang waktunya kuis. Nah, kuis kita pada hari ini ada 3. Kuis yang pertama, mari kita dengarkan. Siapa nama raja yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu? Sekali lagi, siapa nama raja yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu? A. Saul, B. Yonatan, C. Tidak ada raja pada waktu itu. Ya, benar, jawabannya A. Saul. Kuis yang kedua, berapakah total keseluruhan pasukan yang dimiliki oleh Raja Saul? Sekali lagi, berapakah total keseluruhan pasukan yang dimiliki oleh Raja Saul? A. 2.000 pasukan, B. 1.000 pasukan, C. 3.000 pasukan. Ya, benar, C. 3.000 pasukan. Kuis yang ketiga, mengapa Yonatan dan pasukan bujangnya pada saat itu bisa menang melawan bangsa Filistin? Sekali lagi ya, mengapa Yonatan dan pasukan bujangnya pada saat itu bisa menang melawan bangsa Filistin? A. Karena kekuatan mereka sendiri, B. Karena Tuhan memberikan pertolongan kepada Yonatan dan bangsa Israel, C. Tidak ada jawaban yang benar. Ya, benar, B. Karena Tuhan memberikan pertolongan kepada Yonatan dan bangsa Israel. Wah, adik-adik semua hebat.
Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah menolong kami. Kami bersyukur kami bisa diberi kesehatan dan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami telah memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman ini Tuhan agar kami boleh menjadi pelaku-pelakunya. Berkati kehidupan kami sepanjang minggu ini, keluarga kami, orang tua kami, dan Engkau berkati juga Tuhan Yesus semua guru-guru sekolah minggu. Berikan kami semua kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta penyertaan dan penghiburan yang dikerjakan Allah, Roh Kudus, akan menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selamanya. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini adik-adik. Ingat, jangan lupa ayat hafalan dan tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker dan selalu cuci tangan. Dan